Nabi besar Muhammad SAW sampai kepada umur 53. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi hijrahnya beliau itu bertepatan pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal. Beliau masuk Madinah juga tepat ke hari Senin, ya, tepat ke hari Senin. Beliau hijrah hari Senin, masuk kota Madinah di hari Senin. Kemudian beliau tinggal di sana selama 10 tahun, kemudian beliau wafat di Madinah. Nah, ini sebenarnya musannif dari kitab Nurul Uyun fi Talkhisi Sirati Amilin Ma'mun ini tidak menjelaskan tentang sebab kenapa baginda Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka kita sebutkan kenapa baginda Nabi besar Muhammad SAW memilih hijrahnya ke Madinah, apa sebab sehingga beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah. Tentu ada sebab musababnya. Seperti yang kita ketahui, pasca beliau diusir dari Taif, berdakwah ke Taif, kemudian mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari penduduk Taif, beliau merubah dakwah beliau yang awalnya beliau concern terhadap orang Quraisy yang ada di Mekah, kemudian mulai melebarkan sayap beliau berdakwah kepada kabilah-kabilah. Kabilah itu apa? Adalah suku-suku yang hidup di Jazirah Arab pada waktu itu, yang memang mereka berhaji setiap tahunnya ke Baitullah. Jadi sudah ada haji, walaupun di zaman jahiliyah mereka sudah biasa melaksanakan haji. Sehingga Nabi yang awalnya berdakwah kepada orang Quraisy, melihat orang Quraisy tidak menerima dakwah beliau, stagnan dakwah beliau mencari medan dakwah yang lain, yaitu kabilah-kabilah. Maka setiap ada yang datang kabilah itu beliau haturi, maukah Anda saya sampaikan firman Allah, saya ini seorang nabi, saya akan menyampaikan kepada Anda kebaikan-kebaikan. Itu semuanya menolak, Pak. Bahkan kalau ada pembesar Quraisy melihat Nabi sedang mendatangi kabilah yang haji itu, ya diprovokasi. Jangan dengarkan orang itu, begitu ya. Diprovokasi. Nabi tidak boleh mendakwahkan Islam. Tetapi ada hikmah, ada sebuah kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ketika sering ditolak begitu, suatu saat beliau menemui beberapa golongan, beberapa kelompok. Jumlahnya ada 6 orang. Ada 6 orang di tempat namanya Aqabah, yaitu tempat di mana jemaah haji melakukan jamrah Aqabah. Mereka dari kaum Khazraj dari Madinah. 6 orang itu namanya adalah As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Al-Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Aqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Maka 6 orang ini mau menerima dakwah baginda Nabi. Maukah kalian aku ceritakan tentang firman Allah? Mereka mau, baik begitu. Ketika diceritakan oleh baginda Nabi tentang firman Allah, bahwa beliau adalah seorang Nabi, ke-6 orang ini ingat dulu di Madinah ketika mereka berselisih paham dengan orang Yahudi selalu bilang, sebentar lagi akan turun Nabi yang kami akan ikut Nabi itu, dan kami akan memerangi kalian sampai kalian tumpas, sampai kalian hilang, begitu ya. Itu adalah orang Yahudi selalu mengancam kaum Khazraj dan kaum Aus yang ada di Madinah untuk memerangi mereka, dan mereka akan mengikuti Nabi. Nah, yang 6 orang ini begini, daripada orang Yahudi duluan yang ikut Nabi ini, mending kita duluan, kita dahului. Akhirnya mereka mendengarkan dakwah Nabi dan berjanji akan kembali pada tahun haji tahun depan. Setelah 1 tahun, bulan haji berikutnya, mereka datang dengan jumlah orang yang lebih banyak lagi, yaitu jumlahnya 12 orang. Nah, jumlahnya 12 orang, maka 12 orang ini yang kemudian dibaiat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, 12 orang ini dibaiat, dan ketika pulang dari Madinah, ada salah satu sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Ini sepertinya sudah pernah diceritakan oleh Syekh Toha dulu ya, Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair disebut Mukri al-Madinah. Beliau itu ditugaskan oleh baginda Nabi untuk mengajari penduduk Madinah tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hukum, begitu ya. Jadi 12 orang ini kembali ke Madinah bersama
sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini ceritanya kalau kita ingat-ingat ya, waktu di pelajaran Syekh Toha ini, sebenarnya adalah di zaman jahiliyah beliau ini pakaiannya paling bagus, parfumnya paling wangi, paling dimanja sama ibunya ya, anak manja begitu ya. Semuanya diturut. Kalau sekarang mungkin ya Alphard gitu ya, pakai parfum dari Paris begitu ya. Parfumnya beliau sudah yang paling mahal waktu itu. Itu ketika beliau masih di zaman jahiliyah. Tetapi ketika sudah masuk ke Islam, Mus'ab ini langsung berubah 180 derajat, pakai baju sangat sederhana. Bahkan beliau, Mus'ab bin Umair ini wafat di perang Uhud. Itu dikisahkan ketika beliau meninggal, yang tersisa hanya selembar kain dari tubuhnya. Ketika kain itu ditutupkan ke wajahnya, kakinya tersingkap. Ketika yang ditutupkan kakinya, wajah beliau tersingkap. Itu Rasulullah sampai nggak tega. Setelah dilaporkan oleh sahabat, ini Mus'ab tidak ada penutup ya Rasulullah, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup pakai kain, kepalanya kelihatan. Ya sudah, tutup kepalanya, kakinya tutupi pakai daun. Akhirnya dikuburlah Mus'ab itu dalam kondisi yang sangat sederhana. Nah, ini sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat yang kemudian diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, sahabat Mus'ab ini dakwahnya sangat berhasil. Jadi tidaklah sahabat Mus'ab ini didatangi oleh penduduk Madinah kecuali mereka kemudian masuk Islam. Sehingga datangnya Mus'ab ini membuat kota Madinah yang awalnya tidak mengenal Islam, hampir seluruh rumah di waktu itu mengenal Islam dan hampir seluruhnya sudah masuk Islam berkat Mus'ab bin Umair ini. Jadi beliau berhasil, satu orang saja sahabat Mus'ab merubah kota Madinah yang awalnya tidak mengenal Islam berubah menjadi mengenal Islam. Setelah itu tahun berikutnya sahabat Mus'ab ini balik lagi berhaji. Setelah 1 tahun berada di Madinah, balik lagi haji ke kota Mekah. Dan pada waktu itu terjadi Bai'at Aqobah yang kedua. Bai'at Aqobah yang kedua itu sekitar 70 lebih sahabat Nabi yang dibai'at oleh Nabi dan 2 orang perempuan. Terjadi bai'at. Bai'at itu apa? Berjanji setia. Pada Bai'at Aqobah yang kedua itu mereka untuk menolong baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada Bai'at Aqobah kedua itu sebenarnya Islam sudah mulai kuat. Makanya setelah dibai'at itu salah satu sahabat menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau Anda mau mari kita serang orang kafir Quraisy yang ada di Mina itu. Belum sekarang waktunya. Nah, akhirnya mereka balik lagi ke Mekah, 72 orang itu setelah dibaiat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan hampir waktu itu Madinah sudah menjadi mayoritas beragama Islam, walaupun ada sebagian yang masih kafir, sebagian lagi yang dari golongan Yahudi ya. Ada tiga suku Yahudi yang ada di Madinah itu. Nah, di Madinah itu sudah siap kemudian untuk menerima dakwah Islam, sehingga Nabi Muhammad ketika berada di Mekah yang sudah mandek itu tidak mendapatkan respon dari kafir Quraisy, malah ditindas, dianiaya, dibuli, dicaci maki dan lain-lainnya. Akhirnya mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Sahabat-sahabat yang lain itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, bapak-bapak. Kalau dulu cobaannya sahabat-sahabat Nabi itu apa? Ditindas oleh kafir Quraisy. Sekarang ketika mereka hijrah, cobaannya apa? Meninggalkan seluruh harta yang dipunya. Bayangin, kita di sini di alam hijau sudah punya rumah, tiba-tiba kita disuruh pergi tanpa bawa apa-apa, misalkan ke katakanlah di pulau mana misalkan, dengan tanpa membawa harta yang kita punya. Artinya mereka disuruh meninggalkan seluruh itu untuk menjaga agamanya. Mereka tinggalkan rumahnya, tinggalkan hewan ternaknya, tinggalkan perabotnya. Bagaimana mau hijrah bawa perabot, Pak? Laung Mekah Madinah itu berapa ratus kilo? Ya, itu zaman dulu ditempuh dengan mungkin naik unta atau hanya dengan tunggangan yang seperti itu. Mereka tinggalkan semua itu untuk menjaga agamanya. Jadi pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Kecuali satu orang, Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Khattab itu katanya ketika mau hijrah, beliau bawa bawa pedangnya, bawa busurnya, kemudian tawaf dengan sangat meyakinkan 7 kali di Ka'bah.
Ketika tawaf itu beliau bilang begini, saya mau hijrah. Kalau ada dari kalian yang ingin menjadi ibu kalian menjadi kehilangan anaknya, seorang istri menjadi janda karena kehilangan suaminya, seorang anak menjadi yatim karena kehilangan bapaknya, tunggu saya di belakang bukit ini. Itu katanya nggak ada orang kafir yang ikut Sayyidina Umar, nggak ada yang menghalangi sama sekali. Jadi semuanya hijrahnya terang-terangan. Lantas kalau begitu kita tanya, apakah baginda Nabi besar Muhammad SAW kurang kalah berani sama Sayyidina Umar? Kalau ceritanya Nabi ketika hijrah itu bagaimana? Beliau sembunyi-sembunyi. Masih sembunyi dulu di Gua Tsur. Ketika di Gua Tsur itu beliau sembunyi dari pencarian orang-orang kafir Quraisy, karena waktu itu sudah disayembarakan, barang siapa dapat Muhammad hadiahnya itu 100 ekor unta. Apa yang beliau lakukan? Sayyidina Abu Bakar itu punya budak, kemudian punya anak. Budaknya ini disuruh menggembala kambing. Ketika beliau malam hijrah itu beliau sembunyi menggembala kambing untuk kemudian kambingnya bisa diperah dibuat minum oleh Nabi dan Abu Bakar ketika berada di Gua Tsur. Kemudian Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar, mengirim makanan juga secara sembunyi-sembunyi, dan jejak kakinya dihilangkan oleh kambingnya sehingga nggak sadar. Tapi lama-lama orang Quraisy, ini kok ada kambing tapi kok nggak ada tempat, nggak ada rumputnya. Ini mereka curiga, jangan-jangan Muhammad di sana. Datanglah mereka ke sana, kemudian sudah siap masuk, tapi Allah menunjukkan mukjizatnya diutuslah laba-laba membuat sarang, kemudian ada burung merpati yang sedang bertelur, kemudian mereka nggak mungkin lah, ini baru ini, kalau memang ada orang di dalam ini pasti sudah rusak. Akhirnya mereka nggak jadi. Maka di kejadian itu kan bilang Abu Bakar, Nabi kalau mereka ngelihat saja ke arah bawah, ke kakinya itu kayaknya posisinya menjorok ke bawah gitu, mereka akan menemukan kita. Akhirnya ditenangkan, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu apabila ada 2 orang tapi yang nomor 3 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Apakah Nabi kemudian lebih berani Umar daripada Nabi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Sayyidina Umar itu bukanlah orang yang dijadikan panutan atau ditiru, tapi baginda Nabi itu adalah yang akan ditiru sepanjang masa. Bagaimana Nabi akan mencontohkan di dalam Islam bahwasanya ketika beliau hijrah terang-terangan nantang gitu. Ini kan bahaya, nggak semua umatnya bisa ngikuti, nggak semua umatnya seperti Umar. Tapi Sayyidina Umar karena pribadi tidak wajib diikuti, maka beliau bersikap seperti itu. Maka hijrahlah semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang tersisa hanya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Ali karramallahu wajah, dan beberapa orang yang sakit yang tidak bisa hijrah. Maka ketika Nabi besar Muhammad SAW sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah, beliau pun menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di posisi tempat tidur beliau, agar disangka beliau masih tidur, begitu ya. Disuruh tidur di posisi beliau, di tempat tidur beliau. Jadi ini posisi yang riskan sekali. Ya, pasti pemberani Sayyidina Ali ini. Andaikan kemudian langsung ditebas, maka kan waktu itu sudah bersepakat orang-orang kafir Quraisy itu. Sudah akhir-akhir kan bersepakat. Bersepakat apa? Kalau misalkan Muhammad ini nggak bisa kita hentikan dakwahnya kecuali dibunuh. Tapi agar kita tidak mendapat balasan dari tiap-tiap suku itu, agar mereka tidak menuntut balas ke kita, maka kita pilih pemuda paling kuat, kemudian mereka membawa pedang paling tajam dan ditebasnya itu bareng. Artinya darahnya itu kena semua. Semua suku punya saham, punya andil membunuh Muhammad. Akhirnya Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim nggak punya alasan untuk membalas mereka semua. Lawang semuanya sudah membunuh. Itu sudah siap begitu. Itu kalau nggak salah juga yang menemukan ide itu setan itu. Ketika mereka kumpul itu dibunuh saja gitu. Tapi akhirnya ketika sudah dikepung, Nabi Muhammad ngambil dari rumahnya itu, ngambil segendam pasir, terus baca surah Yasin itu. Biasanya kalau kita baca polisi disuruh baca itu ayatnya gimana Ustaz? Waja'alna min baini aydihim saddan. Akhirnya mereka kena debu semua matanya, mereka tertidur. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah keluar dari rumahnya, didobrak pintu beliau, ada orang tidur, ketika mau dibunuh, dibuka disangka lo ternyata Sayyidina Ali. Jadi dibunuh. Mana Muhammadnya nggak ngaku, nggak tahu. Nah, itu beliau langsung menuju kepada Gua Tsur. Menuju ke Gua Tsur, sembunyi di sana
sampai masyarakat Arab pada waktu itu tidak mencari lagi. Nah, ketika sudah dirasa aman, beliau kemudian mengambil arah yang tidak biasa dilalui, jalan dari Mekah ke Madinah. Tetapi kemudian ada penggembala kambing melihat sesosok bayangan hitam dari jauh, dan orang ini bercerita ketika ketemu orang Quraisy, saya kok melihat ada bayangan hitam dua ya di gurun pasir sana. Ada satu orang itu, lupa saya namanya, oh kayaknya itu Muhammad, ini lumayan dapat 100 unta, dikejarlah baginda Nabi itu. Nabi sudah berusaha kan, sudah semua wasilah beliau ambil, beliau sembunyi di Gua Sur, beliau meminta salah satu orang kafir untuk menjadi penunjuk jalan bagi beliau, tapi terakhir kali akhirnya ketemu juga, ada satu orang ngikuti beliau pakai kuda. Tetapi Sayyidina Abu Bakar sudah mau noleh-noleh, Nabi aja jalan aja sambil baca Al-Quran, jalan aja begitu. Sampai akhirnya begitu mendekat, terpelantinglah kuda orang ini, jatuh. Bangun lagi dia, kejar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca Quran terus, terpelanting lagi. Santai sekali sudah Nabi Muhammad, sudah tawakal kepada Allah. Semua jalan sudah beliau tawakal, terpelanting lagi. Sampai 3 kali orang ini, wah nggak bisa ini. Saya nggak bisa ngejar lagi Muhammad ini. Ini sudah dilindungi oleh Allah. Akhirnya beliau manggil Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sudah saya nggak ingin mencelakai Anda. Ketemu sama Nabi, yang awalnya niat membunuh Nabi Muhammad, orang ini kemudian berbalik membela Nabi. Ketika beliau balik ke Mekah, beliaulah yang kemudian membuat orang-orang Mekah itu bingung. Oh tadi itu bukan Muhammad, itu Muhammad tidak lewat sana. Akhirnya berhentilah pengejaran Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau sampai selamat di kota Madinah. Nah, Sayyidina Ali di situ tugasnya apa? Kenapa disuruh terakhir? Karena orang kafir Quraisy ini agak-agak punya standar ganda. Tidak mau ikut Nabi Muhammad dalam urusan Islam, tapi kalau titipan itu semuanya dititipkan sama Nabi, karena mereka yakin kalau dititipkan Nabi itu pasti aman. Kalau dititipkan, bahkan pernah saya dengar ini, andaikan kita nggak punya tempat penitipan, terus misalkan kita harus pergi, kita harus nitipkan istri kita. Kalau kita titipkan ke Nabi Muhammad, kita pasti tenang itu. Kenapa? Nabi Muhammad nggak akan melihat istri kita, satu pandangan saja nggak akan dilihat oleh Nabi. Sampai segitunya. Jangankan nitip barang, nitip istri saja orang-orang pasti percaya zaman itu. Tapi karena kesombongan mereka, akhirnya mereka tidak menerima Islam. Ya. Jadi ini adalah kisah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kegigihan beliau. 11 tahun beliau berdakwah di Mekah, dibuli, dihina, dicaci, disakiti, sampai beliau kemudian mendapatkan secercah harapan itu di Madinah. Artinya apa dari perjalanan hijrah ini? Jangan berharap ketika kita hidup di dunia itu akan hidup dengan enak begitu ya. Nabi saja untuk kemudian dakwahnya menemukan buahnya di kota Madinah, 11 tahun beliau itu. 11 tahun bapak-bapak. Ya, dibuli terus sama Abu Lahab, sama abu-abu yang lain itu. Kerjaannya hanya membuli Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Maka yang dapat kita ambil hikmahnya adalah bagaimana kita bisa meniru kesabaran Nabi, bahwasanya semua orang yang ada di dunia ini akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun orang itu kecuali akan dicoba, karena untuk membedakan mana orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah dan mana-mana orang-orang yang tidak benar-benar ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit saja dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.